Shalom Bu dan Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reni Astutis Tumorang, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen dengan NIM 210104010. Saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian teori behaviorisme. Apa itu teori behaviorisme? Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang bukan hanya berurusan dengan perilaku, tetapi yang hasilnya dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Ahli psikologi Edward atau L. Tordick tahun 1874 sampai 1949, seorang psikologi termuka di Amerika Serikat yang mengembangkan teorinya tentang pelajaran koneksionisme. Disebut koneksionisme karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Eksperimen terhadap binatang sebagai penggantinya. Hukum tentang belajar atau Tordick. Edward L. Tordick tahun 1871 sampai 1949 merumuskan hukum-hukum belajar yang kemudian hukum-hukum tersebut sangat mempengaruhi penelitian pada generasi berikutnya serta berpengaruh pada praktik pendidikan. Teori-teori belajar itu ada 3, yaitu 1. Hukum kesiapan. Ketika seorang siap melakukan suatu tindakan dan ia memiliki kesempatan untuk melakukannya, maka dalam diri orang tersebut akan terjadi kepuasan. B. Ketika seorang siap untuk melakukan suatu tindakan dan ia tidak melakukannya, maka akan terjadi perasaan yang menjengkelkan. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan berisi A. Koneksi antara stimulus dan respon akan menguatkan apabila keduanya digunakan, dengan kata lain, melatih koneksi atau hubungan antara situasi yang menstimulasi dengan suatu respon akan memperkuat koneksi di antara keduanya. B. Koneksi antara situasi dan respon akan melemah manakala praktik hubungan dihentikan atau jika ikatan neural tidak dipakai. Hukuman dari latihan ini dinamakan hukum ketidakgunaan. Yang ketiga, hukum pengaruh. Hukum ini adalah penguatan atau pelemahan diri suatu hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon sebagai konsekuensi dari respon. Bunyi hukum ini adalah jika suatu respon ikuti oleh keadaan yang memuaskan, kekuatan koneksi akan bertambah. Jika respon diikuti dengan keadaan yang tidak memuaskan, maka akan menjengkelkan. Contoh penerapan hukum pengaruh. Mahasiswa ini tidak mengerti tentang pemrograman, dan kemudian ia akan mengikuti les di luar agar ia mengerti. Tetapi dia juga tidak mengerti, ia akan jenuh dan malas. Ivan Pavlov tahun 1849 sampai 1936 adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Ia dilahirkan di sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Teori pengkondisian klasik. Teori ini didasarkan oleh pencobaan Ivan Pavlov menggunakan objek yaitu anjing. Teori Pavlov dikenal dengan respon atau conditioning atau teori klasik. Di dalam gambar ini ada tahapan proses pencobaannya. Teori continuous conditioning yang ditemukan oleh Erwin Goethe tahun 1886 sampai 1969. Seorang ahli psikologi perilaku ini, ia pertama bekerja sebagai guru matematika dan filsufus, tetapi beralih ke psikologi. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah, tingkah laku baik dapat diubah menjadi buruk dan sebaliknya. Hukum merubah cara dalam 3 metode. Yang pertama, metode respon bertentangan. Metode ini menganggap manusia adalah suatu organisme yang selalu mereaksi kepada stimulus-stimulus tertentu. Jika suatu reaksi terhadap stimulus tertentu telah menjadi kebiasaan, maka cara untuk mengubahnya adalah dengan cara pencari ilmu.
Yang kedua, hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk itu dibiarkan saja sampai pelakunya merasa bosan. Contohnya adalah akibat menyontek ulangan. Seorang guru bisa menyuruh siswanya membuat catatan berlembar-lembar secara terus-menerus sehingga ia akan bosan dengan sendirinya. Yang ketiga, metode mengubah lingkungan. Suatu metode yang dilakukan dengan cara memutuskan atau memisahkan hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk akan dihilangkan, yakni dengan mengubah stimulusnya. Seorang siswa yang ramai di belakang kelas, untuk menghentikan kebiasaan ramai siswa tersebut, guru dapat memindahkan tempat duduknya. Teori operant conditioning. Burrhus Frederick tahun 1904 sampai 1990 adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. 6 konsep dan penerapannya menurut Burrhus Frederick. Yang pertama yaitu jadwal penguatan. Siswa menerima umpan balik setelah siap tanggapan mengenai keakuratan pekerjaan mereka. Yang kedua, generalisasi. Respon seharusnya tidak boleh dibuat dalam situasi di mana itu tidak dapat diperkuat. Yang ketiga, perubahan perilaku. Sedang membentuk atau direferensi bala bantuan dari pendekatan yang berurutan untuk diinginkan bentuk dan menilai perilaku. Yang keempat, modifikasi perilaku. Mengacu pada penerapan perilaku secara sistematis, belajar prinsip untuk memfasilitasi perilaku adaptif. Yang kelima, regulasi diri. Perilaku yang diatur sendiri melibatkan memilih di antara kursus alternatif tindakan. Yang keenam, aplikasi pembelajaran. Mengajar diperlukan mengatur kesinambungan penguatan secara cepat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai teori behavioristik. Sekian dan terima kasih.